Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum mulai, ketua kelas memimpin doanya ya. Baik Bu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, yang tidak hadir hari ini siapa saja? Hadir semua Bu. Oh, alhamdulillah hadir ya. Sebelum memulai mata pelajaran yang baru, ya apakah masih ingat dengan materi minggu lalu yang berikan pada kalian? Masih Bu. Tentang apa? Teks persuasi Bu. Oke, teks persuasi. Jelaskan tentang teks persuasi. Teks persuasi itu berupa ajakan Bu. Ya, betul. Ya, benar apa kata si Nata. Teks persuasi ini adalah sebuah ajakan kita untuk melakukan hal atau kegiatan yang ingin dilakukan. Contohnya itu seperti yang ada di dalam brosur, iklan, poster, dan sebagainya. Oke, baiklah kalau begitu sebelum kita memasuki mata pelajaran yang baru, Ibu akan memperlihatkan PPT tentang teks diskusi. Nah, di sini ada yang tahu dengan diskusi itu apa? Diskusi artinya kerja kelompok begitu Bu. Ya, betul. Diskusi itu seperti kerja kelompok, itu adalah contohnya. Ibu akan menjelaskan tentang teks diskusi. Bisa dilihat PPT-nya. Di dalam teks diskusi ini adalah teks yang membahas tentang sebuah isu atau permasalahan yang berisi dua argumen, itu pro dan kontra. Itu adalah teks diskusi. Ada yang tahu tentang argumen pro dan kontra? Tidak tahu Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Argumen pro itu adalah argumen yang mendukung suatu permasalahan yang kita adukan. Itu adalah argumen pro. Terus yang kedua, argumen kontra. Argumen kontra ini adalah argumen yang menentang suatu permasalahan. Biasanya argumen ini dilakukan di saat kita berdiskusi di dalam suatu organisasi juga bisa. Terus selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari diskusi. Di dalam diskusi ini terdapat fungsi. Yang pertama adalah menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu sampai mendapat kesempatan untuk pihak yang berdiskusi. Itu yang fungsi pertama. Terus yang fungsi yang kedua itu adalah menguji nilai atau opini. Jadi di dalam diskusi kita tuh harus ada tentang menguji nilai-nilai atau opini. Terus yang ketiga adalah menyampaikan gagasan. Di dalam diskusi ini kita tuh harus menyampaikan gagasan ya utama. Selanjutnya itu di dalam fungsi diskusi ini terdapat pertukaran pikiran atau ide. Jadi seperti contohnya yaitu di dalam organisasi atau di dalam rapat itu selalu ada bertukar pikiran atau pendapat yang kita melakukan pendapat kepada pihak lain. Jadi begitu. Apa sudah paham kalian yang maksud? Paham Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis diskusi. Di dalam diskusi ini terdapat jenis diskusi. Yang pertama itu adalah seminar. Seminar ini adalah pertemuan khusus yang membahas studi secara menyeluruh dihadiri oleh peserta atau guru besar atau cendekiawan. Itu adalah seminar, penelitian dari seminar. Terus yang kedua, jenis diskusi yang kedua
pendang. Contohnya itu seperti sarasehan warisan budaya batik adat dan adat. Terus yang kedua itu ada sarasehan sastra dan budaya balai bahasa. Itulah contohnya. Terus yang ketiga di sini adalah simposium. Nah, simposium ini adalah serangkaian pidato yang dibawa oleh seseorang yang dilakukan di depan para peserta dan para pengunjung. Itu adalah simposium. Contohnya seperti pertama adalah simposium pendidikan. Simposium pendidikan ini yang dilakukan secara rutin sebagai agenda tahunan, seperti simposium guru, simposium nasional akuntansi, simposium HAM, dan simposium nutrisi dan sebagainya. Itu adalah contoh dari simposium. Terus yang keempat adalah diskusi panel. Nah, di dalam diskusi panel ini adalah forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang. Biasanya itu topik yang menjadi perhatian umum di hadapan hadirin atau pendengar radio atau penonton siaran TV. Itu adalah diskusi panel. Yang selanjutnya itu yang kelima, jenis diskusi yang kelima itu adalah kongres. Kongres ini adalah pertemuan waktu besar. Contohnya seperti Kongres Asia Afrika, Kongres Alumni, dan sebagainya. Itu adalah contohnya. Terus yang selanjutnya adalah menyimpulkan isi teks diskusi. Menyimpulkan teks diskusi ini yang pertama itu kita mencari gagasan utama dulu. Terus yang kedua kita menggabungkan tiap gagasan gagasan utama setiap paragraf, terus diberi kesimpulan. Itu menyimpulkan. Selanjutnya itu adalah cara mencari gagasan utama. Yang pertama itu adalah inti atau ide atau hal yang penting yang akan kita bahas. Jadi makanya kalau kita mencari kesimpulan itu harus mencari gagasan utama dulu. Terus yang kedua adalah gagasan utama ini bersifatnya umum. Yang ketiga adalah kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Jadi di dalam gagasan utama juga ini adalah gagasan yang berada di kalimat atau paragraf yang pertama. Itu adalah gagasan utama. Terus yang selanjutnya itu adalah cara mencari gagasan utama. Letak kalimat utama dalam paragraf. Di dalam paragraf ini terdapat ada 3. Pertama itu deduktif, induktif, sama campuran. Yang induktif ini adalah awal polanya dari umum ke khusus. Contohnya itu seperti adalah bencana alam. Bencana alam itu adalah bencana yang seperti longsor, gunung meletus. Itu adalah contoh dari deduktif. Terus yang selanjutnya itu adalah induktif. Induktif ini adalah akhir polanya khusus atau umum. Jadi contohnya itu seperti penjelasan, bagian-bagian, uraian, baru ke inti, baru ke hal yang umum. Misalnya itu kayak ikan kembang biak gimana, lalu ikan itu bernafas dengan apa, terus lalu pengertian ikan itu apa. Itu adalah induktif yang akhirnya pula itu khusus atau umum. Terus yang kedua itu ada campuran. Campuran di sini adalah terdapat di awal dan akhir kalimat. Mengapa berada di akhir? Karena terdapat pengulangan kata. Misalnya tuh seperti ikan hidup di air lalu menggunakan dengan insang. Nah, dengan demikian ikan adalah hewan yang hidup di air. Itu tuh adalah campuran gitu di dalam teks. Selanjutnya itu adalah cara mencari gagasan utama. Di dalam mencari gagasan utama, kita itu yang pertama dilakukan adalah membaca awal dan akhir paragraf. Jadi kalimat pertama dan akhir itu dicari dulu sampai dapat. Terus yang kedua itu adalah tentukan yang paling umum. Sesudah kita membaca dari awal sampai akhir, kita tuh menentukan hal atau poin-poin tertentu yang umum. Itu ada yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah cara cari kata yang kita tuh sering muncul seperti
ikan. Itu tuh kata-kata yang sering muncul atau kata-kata yang sering diulang. Itu adalah cara mencari tugas utama. Apakah kalian sudah paham yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya itu berkelompok ya. Baik, Bu. Oke, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi kalian bisa mencari kelompoknya masing-masing ya. Terus Ibu akan memberikan satu tentang pembahasan yaitu tentang COVID-19. Tugasnya ini minggu depan satu kelompok satu untuk maju ke depan ya anak-anak. Baik, Bu. Oke. Sebelum berakhir, ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.